Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Awaludin AR dengan nomor induk mahasiswa G2D123001, mahasiswa pasca sarjana S2 Ilmu Manajemen Universitas Halu Ileo Kendari. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan presentasi terkait pokok pembahasan bab 1 manajemen inovatif di masa sulit dalam buku Era Baru Manajemen karangan Richard L. Duff. Ada beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama terkait arti penting dari sebuah inovasi, kemudian definisi dari ilmu manajemen, kemudian bagaimana kinerja sebuah organisasi, kemudian bagaimana keterampilan manajemen, kemudian bagaimana jenis-jenis manajemen dan peranan manajer dan manajemen. Nah, kita akan masuk di pembahasan pertama terkait arti penting dari sebuah inovasi. Sebuah organisasi atau perusahaan di masa sekarang itu dituntut untuk selalu bisa melakukan inovasi. Mengapa? Karena perubahan global yang semakin cepat, kemudian persaingan yang sangat-sangat kompetitif, itu mau tidak mau perusahaan atau manajer dalam sebuah perusahaan itu harus mampu dan fokus pada inovasi. Nah, apa saja yang menjadi bagian dari inovasi dalam organisasi atau perusahaan? Yang pertama, bagaimana perusahaan itu bisa dan mampu menciptakan produk baru. Karena produk itu tidak hanya mampu memberikan nilai manfaat, tetapi produk itu harus bisa memberikan nilai lebih bagi konsumen. Bagaimana seorang manajer memiliki naluri untuk orientasi kepada kebutuhan dan ekspektasi konsumen, sehingga produk baru itu perlu diciptakan. Kemudian yang kedua terkait layanan. Pelayanan bisnis kepada konsumen itu akan ikut mempengaruhi bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya itu penggunaan teknologi. Teknologi itu penting karena teknologi ini akan berperan sangat besar dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi sebuah produk yang dihasilkan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka produk itu akan semakin lebih cepat untuk diproduksi. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian biaya. Bagaimana perusahaan itu harus mampu mengendalikan biaya yang terjadi dalam menciptakan sebuah produk. Bagaimana biaya itu bisa dikendalikan ketika seorang manajer mengalokasikan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Kemudian apalagi cakupan inovasi itu juga terkait investasi di masa depan. Manajer harus pintar dan jeli dalam melakukan penempatan modal itu investasi yang betul-betul memiliki mitigasi risiko yang baik dan menciptakan keuntungan yang optimal. Nah, yang terpenting lagi cakupan inovasi itu adalah bagaimana nilai-nilai perusahaan, bagaimana budaya
kerja yang ada dalam sebuah perusahaan. Budaya kerja bagi setiap organisasi atau perusahaan itu sangat berperan penting dalam menjaga dan menciptakan inovasi. Perusahaan yang memiliki budaya kerja yang baik, misalkan terkait kedisiplinan pegawai atau karyawan, kemudian terkait integritas. Nah, ini hal-hal yang menjadi soft kompetensi ini akan memberikan sumbangsi yang besar terhadap penciptaan inovasi dalam perusahaan. Nah, sekarang kita masuk pokok pembahasan apa itu manajer dan apa itu manajemen. Ya. Manajer itu merupakan sebuah fungsi eksekutif dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Manajer itu membangun dan mengkoordinasikan seluruh sistem. Manajer itu menciptakan sistem dan kondisi yang memungkinkan orang lain untuk melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, manajer itu menciptakan sebuah sistem dan lingkungan yang tepat, lingkungan yang kondusif. Manajer itu memastikan bahwa setiap unit organisasi, unit bisnis, departemen itu akan mampu bertahan. Selain itu, seorang manajer atau pemimpin itu harus mengenali peran dan kunci setiap lini dalam organisasi. Nah, bagaimana definisi manajemen? Menurut Mary Parker Follett memberikan definisi bahwa manajemen itu adalah sebuah seni untuk menciptakan atau mendapatkan tujuan, memperoleh tujuan dengan atau melalui orang lain. Sedangkan menurut Peter Drucker memberikan definisi bahwa manajer itu sebuah fungsi pemberian arahan dalam organisasi, kemudian pendelegasian tugas dan tanggung jawab, kemudian bagaimana menggunakan atau mengorganisasi sumber daya atau resources yang ada dalam perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sehingga dapat didefinisikan manajemen itu adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi. Nah, sekarang kita masuk pokok pembahasan 4 fungsi manajemen. Ini biasa kita singkat ya. Fungsi manajemen itu ada 4. Ada yang umum biasa kita ketahui atau yang kita pahami. Ada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Kalau dalam buku Richard L. Duff ini memberikan informasi bahwa fungsinya tidak jauh beda ya dengan fungsi yang kita pahami selama ini, di mana fungsi yang pertama itu terkait fungsi planning, kemudian yang kedua terkait fungsi organizing, fungsi leading ini sama dengan actuating ya, kemudian yang keempat fungsi controlling atau monitoring. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi planning? Fungsi planning ini adalah fungsi pertama yang dijalankan sebuah organisasi atau perusahaan, di mana di tahapan ini perusahaan atau manajer itu melakukan identifikasi tujuan, ya, menetapkan visi, menetapkan misi, kemudian mengalokasikan sumber daya itu dalam fungsi selanjutnya di tahapan kedua, yaitu organizing ya. Kemudian
fungsi leading itu apa? Leading itu dia pelaksanaan ya, pelaksanaan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Bagaimana seorang manajer atau perusahaan itu menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi karyawan mencapai sebuah tujuan. Nah, controlling itu apa? Fungsi controlling itu memantau ya setiap aktivitas, setiap tindakan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biasa juga disebut dia sebagai evaluasi ya, evaluasi dari setiap pekerjaan atau unit-unit tugas yang beroperasi dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana menggambarkan proses manajemen itu mulai dari planning, organizing, leading dan controlling. Jadi tahapan planning pertama adalah tahapan planning atau tahapan perencanaan. Tahapan kedua itu masuk ke tahapan organizing, bagaimana mengatur dan mendelegasikan tugas, bagaimana membagi tugas dan pekerjaan. Kemudian masuk ke fungsi tahapan disebut leading, bagaimana seorang pemimpin atau manajer itu mengarahkan atau memotivasi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan ya. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya itu adalah tahapan controlling, itu pengawasan dari setiap pekerjaan yang terjadi dalam unit bisnis atau unit organisasi sebuah perusahaan. Nah, apa yang diorganisir, apa yang menjadi menjadi indikator ya, atau menjadi tolak ukur, atau apa yang dijadikan sebagai instrumen dalam proses manajemen itu. Yang pertama itu adalah resources ya, yang kedua itu adalah performance. Inilah yang akan diformulasi ya dalam fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, resources itu apa? Ini adalah sumber daya. Sumber daya itu terdiri dari human ya, sisi manusianya, kemudian terkait sisi finansialnya ya, keuangan, anggaran, kemudian bagaimana bahan baku ya, kemudian bagaimana teknologi yang digunakan, dan bagaimana informasi-informasi yang diramu ya, yang diarahkan untuk memanfaatkan resources tadi menjadi suatu output atau menjadi tujuan. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah performance ya. Performance itu terdiri dari pencapaian tujuan ya, kemudian terkait produk ya, terkait layanan, terkait efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan. Nah, yang mana yang disebut kinerja ya dalam sebuah organisasi yang disebutkan tadi dalam proses manajemen, yang perlu dipahami bahwa organisasi itu menyatukan pengetahuan orang dan bahan baku dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Jadi di resources tadi itu dan kinerja ada kemampuan kognitif itu dikombinasikan dengan pengolahan bahan baku menjadi output atau menciptakan produk ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu biasanya dalam pencapaian tujuan ya, itu harus memenuhi unsur efektivitas dan efisiensi. Nah, keduanya ini harus diformulasi sedemikian rupa ya dalam pencapaian tujuan. Kalau efektivitas itu dia tidak menitik beratkan pada proses pencapaian tujuan ya,
tetapi dia menitik beratkan bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Sedangkan di efisiensi itu dia menitik beratkan pada bagaimana penggunaan sumber daya itu secara minimal, secara ekonomis dalam menghasilkan output. Jadi itu perbedaan antara efisien dan efektif. Sedangkan selanjutnya yang harus dipahami juga adalah organisasi itu adalah sebuah entitas sosial yang diarahkan dalam pencapaian tujuan yang telah terstruktur dengan sengaja. Nah, kemudian bagaimana keterampilan dalam manajemen? Dalam keterampilan manajemen itu pokok pembahasan ada 3 yang perlu kita pahami. Pertama terkait kemampuan konseptual, yang kedua terkait kemampuan manusia, kemudian yang ketiga terkait kemampuan teknis ya. Kemampuan konseptual itu terkait kemampuan dan kapabilitas dalam melihat organisasi sebagai suatu sistem. Jadi kemampuan konseptual itu lebih ke kapabilitas ya. Kemudian kemampuan seseorang ya dalam melihat sebuah organisasi. Ini biasa juga disebut sebagai kemampuan secara intelektual ya, kalau terkait skill konseptual. Kemudian yang kedua ya adalah human skill, kemampuan bagaimana kemampuan itu diukur berdasarkan sistem pekerjaan antar personal ya. Ini biasa juga disebut dengan kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional ya. Bagaimana seorang manajer atau bagaimana seorang pemimpin mampu melihat atau mengatur orang lain dari segi psikologisnya ya. Kemudian kemampuan selanjutnya itu adalah kemampuan teknis ya. Kalau kemampuan teknis ini menitik beratkan pada kemahiran ya, skill dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Jadi kalau antara kemampuan konseptual, human skill dan technical skill, semua lini dalam sebuah organisasi sesuai hierarkisnya itu pasti memiliki minimal 3 kemampuan tadi untuk menjadi perusahaan yang unggul dan bisa bertahan ya. Nah, bagaimana kita melihat porsi masing-masing pemahaman konseptual, human skill dan technical skill yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, kalau kemampuan secara konseptual atau intelektual itu wajib dimiliki oleh pemimpin puncak atau top manager, kemudian middle manager, first line manager, sampai ke individual kontributor. Ini idealnya ya, di pemimpin pada puncak tertinggi itu harus memiliki kecerdasan intelektual yang melebihi dari bawahan sesuai hierarkisnya. Kemudian selanjutnya human skill, bagaimana seorang manajer itu mampu melihat kondisi psikologis ya, antropologis dari karyawan dalam sebuah organisasi. Nah, antara top manager, manajer lini di bawahnya, kemudian sampai ke manajer paling kecil, itu idealnya itu harus memiliki kemampuan human skill yang sama ya. Kalau di tataran employee atau karyawan itu tidak diwajibkan atau tidak ideal ya kalau dia memiliki kemampuan human skill, karena karyawan itu fokus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan secara teknis. Nah,
Nanti kebalikannya di kemampuan teknis, non managers atau staff atau karyawan yang paling bawah, individual contributors, ini disebutkan individual contributor itu harus memiliki porsi yang besar, karena di situ dituntut karyawan memiliki kemampuan teknis ya, yang memiliki porsi yang besar. Nah, selanjutnya perlu dipahami bahwa keterampilan atau skill itu kadang tidak termanifestasi dengan baik ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena keterampilan itu akan diuji ya saat masa sulit. Masa sulit itu sama seperti yang saat ini terjadi, itu masa pandemi ya. Ada musibah, ada terjadi kondisi perusahaan yang lagi mengalami kesulitan pembiayaan, misalkan kesulitan investasi, maka disitulah perusahaan akan diuji ya, akan diuji. Banyak manajer yang gagal memahami dan beradaptasi dengan perubahan globalisasi yang sangat cepat. Nah, umumnya kegagalan itu terjadi karena seorang manajer atau karyawan dalam perusahaan itu memiliki komunikasi yang buruk, gagal mendengarkan, keterampilan interpersonal yang buruk, kemudian karyawan hanya diperlakukan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tanpa melihat sisi humanisnya. Kemudian juga terkadang kegagalan itu karena ketidakjelasan ya dalam penetapan visi, misi dan tujuan sebuah perusahaan terhadap harapan kinerja sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan vertikal dan horizontal ya. Nah, perlu kita membedakan ya, yang mana disebut dengan vertikal, fungsi vertikal, yang mana disebut fungsi horizontal. Nah, fungsi vertikal itu adalah fungsi yang terjadi dalam sebuah perusahaan secara vertikal ya, atau secara hierarkis. Ini pengarahan atau pendelegasian tugas itu mulai dari puncak pimpinan, top managers, kemudian middle managers, kemudian first line manager. Sedangkan kalau fungsi horizontal atau manajemen ya, yang sifatnya horizontal itu terkait dengan fungsi-fungsi dalam sebuah departemen, misalkan ya departemen pemasaran ya punya manajemen tersendiri, kemudian di manufaktur, kemudian di penjualan ya, kemudian di periklanan, itu memiliki masing-masing fungsi manajemen. Jadi itu bedanya ya antara vertikal dan horizontal ya. Manajemen dalam artian vertikal itu pendelegasian tugas dan wewenang antar lini manajer, sedangkan kalau horizontal itu pendelegasian pekerjaan itu antar unit dalam satu departemen. Kemudian selanjutnya masuk pembahasan bagaimana aktivitas dari sebuah manajemen, atau apa yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan oleh seorang manajer ya. Pertama itu manajer itu harus melakukan beragam pekerjaan dengan cepat ya. Kemudian manajer itu memiliki pekerjaan yang bervariasi dan juga terfragmentasi, sehingga manajer itu dituntut untuk mempunyai keahlian yang multitasking, bisa melakukan pekerjaan
sekaligus ya dengan waktu yang optimal ya. Kemudian juga harus mampu bertransformasi dengan cepat ya. Ketika ada perubahan lingkungan, ada perubahan perilaku konsumen, seorang manajer itu harus segera melakukan transformasi ya, sehingga tetap bisa bertahan dalam dan tetap kompetitif ya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir terkait peran manajer ya. Dalam buku Richard L. Duff ini peran manajer itu terbagi atas 3 peran ya. Pertama, peran sebagai interpersonal roles atau disebut dengan peran antar pribadi. Kemudian yang kedua, ada peranan secara informational roles ya. Kemudian yang ketiga itu peranan secara decisional roles ya. Nah, yang mana termasuk peran manajer sebagai informational roles atau peran informasi. Pertama, dia sebagai pemantau ya. Kalau di sini istilahnya monitor. Seperti apa aktivitas monitor itu adalah bagaimana manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Selain itu juga melakukan pemantauan terhadap tim yang dipimpinnya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran diseminator. Yang mana dimaksud dengan diseminator itu biasa disebut juga sebagai penyebar informasi. Jadi seorang manajer itu harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada dalam organisasinya. Contohnya ya, dengan menyampaikan memo ya, email atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya adalah berperan sebagai juru bicara ya, spokesperson ya. Manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasi dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi interpersonal roles atau peran antar pribadi. Itu terdiri dari figurehead, kemudian leader, kemudian liaison ya. Figurehead itu di mana manajer itu dituntut menjadi berperan sebagai sosok ya atau figur, yakni memiliki kinerja ya, tanggung jawab terhadap sosial, seremonial, bertindak sebagai simbol perusahaan, melakukan hal-hal seremonial ya, seperti menghadiri acara peresmian, menandatangani dokumen-dokumen legal ya, kemudian menyapa tamu perusahaan, menjadi tuan rumah dalam resepsi. Kemudian selanjutnya peran yang termasuk dalam interpersonal roles adalah leader ya, pemimpin. Manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen ataupun dalam organisasinya, menyeleksi, melatih serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawan. Kemudian selanjutnya adalah berperan sebagai liaison atau penghubung. Jadi manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan ya. Contohnya berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dan divisi atau organisasi teman atau organisasi lainnya. Kemudian selanjutnya bagaimana peranan perusahaan dalam manajer dalam decisional ya.
peran decretional itu ada 3, ada entrepreneur, ada disturbance handler, kemudian ada resource allocator, dan ada negotiator ya. Nah, fungsi entrepreneur ya atau wirausaha ya, manajer harus mampu membuat suatu perubahan ya dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasi. Manajer harus merencanakan masa depan sebuah organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan dalam peningkatan kualitas dan peningkatan produktivitas perusahaan. Nah, fungsi yang kedua, peranan yang kedua sebagai disturbance handler atau mampu memecahkan masalah ya ketika terjadi perselisihan dalam perusahaan atau organisasi. Seorang manajer atau pemimpin harus mampu melakukan rekonsiliasi, kemudian perbaikan, penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi dalam perusahaan ya. Kemudian yang ketiga di fungsi educational adalah resource allocator ya. Perusahaan harus mampu berperan sebagai pembagi sumber daya ya, baik berupa dana ya, tenaga kerja, material, mesin, sumber daya untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk mencapai tujuan. Fungsi yang terakhir sebagai negosiator ya, harus menjadi dan berperan sebagai negosiator ya, di mana manajer harus berpartisipasi aktif mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar ya, memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Baik rekan-rekan sekalian, sekira demikian ya pokok pembahasan kita pada siang hari ini terkait pokok bahasan materi bab 1 ya, manajemen inovasi dalam masa sulit. Semoga apa yang menjadi presentasi kita pada siang hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.